Bang, bahas korupsi Pertamina. Kasus mega korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018-2023. Ternyata korupsi di Pertamina hampir mencapai 1 kuadriliun. Berarti rakyat tertipu. Selama ini kita bayar Pertamax, tapi dapat oplosan. Di negeri yang kaya akan sumber daya ini, rakyat masih saja mengantri BBM sambil menjerit karena harga yang begitu mencekik. Namun di balik layar itu semua, ada permainan kekuasaan serta uang yang merampas akan hak kita semua. I miss the old Kanye, straight from the gold Kanye. Chop up his soul Kanye, set on his goals Kanye. I hate the new Kanye. Sebenarnya data produksi ini bisa aja kita buat turun. Kita bilang aja kilang kita nggak bisa mengolah minyak mentah lokal. Sebenarnya dari data ini kita bisa saja mengolahnya. Tetapi kalau kita sedikit memainkan data, kita bisa mengalihkannya ke impor. Aku ada channel ini di luar negeri. Harga tinggi tak masalah. Yang penting margin kita tetap aman. Bagaimana menurut Bapak? Ingat ya, jangan sampai ada yang tahu selain kita bertiga. Pokoknya ini harus rapi. Siap, Pak. Oke, Pak, siap. Saya udah baca laporan distribusi ini. Ini jelas manipulatif. Tapi saya cuma bawahan biasa. Siapa yang mau percaya sama saya? Kalau saya akan bicara, saya bakal tamat. Jadi saya harus apa? Apa saya diam saja? Bagaimana kalau kita gabung tahun 92 dan tahun 88? Karena keduanya sangat mirip, kemungkinan nggak ada orang yang tahu. Tapi harganya kita buat harga tinggi, biar rakyat bodoh itu mengira itu pertama. Benar sekali, kita pasti dapat untung miliaran. Kalau soal rakyat, siapa yang peduli? Siapa yang peduli? Penting kita untung. Benar. Dari data ini impor naik drastis, tapi kenapa kilang dalam negeri ngestak ya? Saya temukan selisih harga jutaan dolar dalam transaksi yang harus dilaporkan. Tapi kalau saya laporkan, apakah didengar? Bang, kenapa ongkos naik, Bang? Mana lo deh ya, sekarang semua serba naik, bensin naik, apa-apa naik. Aku narik angkot nih dari pagi sampai sore dulunya untung, sekarang jadi rugi. Bensin pun banyak jadi oplosan, buat mesin jadi rusak. Pinggir Bang. Yuk. Kurang ini lah. Sambo, ayo. Oke. Kau tahu nggak? Aku kan beli Pertamax mahal-mahal. Tapi aku dengar berita itu minyak dioplosin, tahu nggak? Udah lampu motorku rusak. Asapnya itu udah kayak hitam tebal kayak gitu loh. Kesel kali aku rasanya. Anakku sekarang ini nggak bisa sekolah gara-gara uangku habis semua ke servis motor. Kesel kali aku sama Pak. Kami mengabarkan semua data sudah kami periksa. Dokumen yang terkunci pun berhasil kami buka. Ini bukan kelalaian, ini dugaan korupsi. Rakyat berhak tahu, rakyat punya suara dan kita tidak akan diam. Kami mahasiswa tidak akan diam. Kami mahasiswa turun bukan untuk gaya-gayaan. Kami bicara keadilan. BBM adalah hak rakyat. Kenapa selalu kami yang harus hemat? Tapi pihak atas bebas melakukan curang. Kami bukan penonton. Kami bagian dari perubahan. Pemerintah bilang digitalisasi BBM, tapi korupsi tetap jalan terus. My Pertamina, kalau tidak ada transparansi atau keterbukaan data, itu hanya formalitas. Kita butuh sistem yang jujur, bukan sistem yang bisa dibeli. Dari hasil penyelidikan, kami temukan permainan harga, pasokan palsu, dan bensin oplosan. Negara dirugikan hampir 193,7 triliun, sudah ada 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Proses hukum sedang berjalan. Siapapun yang terlibat akan kami kejar, ini komitmen kami sebagai penegak hukum. Saya hilang, saya minta maaf. Tapi saya tidak sendiri. Sistem sudah rusak, tapi saya memperparahnya. Saya hanya masuk karena ada yang membuka celah. Pak, untuk laporannya hari ini gimana ya Pak? Saya sudah menerima semua laporan dari kejaksaan. Kerugian yang ditimbulkan bukan hanya uang, tapi juga kepercayaan. Terus untuk kelanjutannya gimana ya Pak?
Saya telah instruksikan pembentukan tim reformasi BUMN. Sistem digital bukan sekedar tampilan, tapi harus ada pengawasan pada publik. Terima kasih, Pak. Di dalam tulisannya, Kuasa Oligarki atas Minerba Indonesia 2021, Umam menyebutkan bahwa korupsi di sektor energi bukan hanya masalah teknis, tapi struktural akibat dominasi oligarki yang menguasai sektor sumber daya alam. Pertamina dan juga BUMN yang sejenis sering menjadi ladang rantai politik yang dimana para elit politik dan pebisnis bekerja sama untuk memanfaatkan celah kebijakan. Jadi menurut kamu pandangan tentang korupsi itu apa? Korupsi itu tidak baik karena dipandang sebagai penyalahgunaan kuasa dan membuat kepercayaan rakyat itu hilang kepada para pemerintah atau pejabat. Menurut saya pandangan korupsi itu jahat ya. Korupsi itu dapat merusak tatanan ekonomi dan sosial. Jadi jangan korupsi ya guys. Menurut abang pandangan tentang korupsi itu apa? Korupsi itu jahat sih. Korupsi itu dapat dilakukan oleh siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. So, jadi haramkan korupsi. Menurut saya korupsi itu sangat merusak, merugikan, dan harus dibinasakan kalau bisa. Korupsi itu tindakan yang tidak baik, yang dimana itu mencuri uang, mau dari uang negara maupun uang kantor, ya itu merupakan tindakan yang tidak terpuji. Dimulai dari kebiasaan curang ya, sampai nanti suatu saat orang tersebut memiliki kekuasaan mengambil kebijakan, keputusan yang mungkin melibatkan uang besar. Pertamina Pak, menurut Bapak? Pertamina itu kan jelas persekongkolan, itu pasti. Yang saat pengusaha dengan penguasa memiliki trik-trik bagaimana untuk menaikkan harga lah. Kalau misalkan Pertamax ternyata bukan Pertamax kan, kalau dihitung kerugian dari masyarakat, harusnya dia bayar 10.000, tahu-tahu bayar 14.000, 3 tahun 4 tahun seperti itu, berapa banyak pengguna Pertamax, kalikan berapa triliun itu uang. Satu hari aja bisa triliunan seluruh Indonesia kan. Solusi dari itu semua adalah pemisahan fungsi regulator dan juga operator, serta penguatan transparansi yang berbasis publik. Bila